Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tahapan kecerdasan kognitif menurut Jean Piaget. Sebelumnya, saya Dian Susanti. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Istilah perkembangan merujuk pada bagaimana orang tumbuh, menyesuaikan diri, dan berubah sepanjang perjalanan hidupnya melalui perkembangan fisik, perkembangan kepribadian, perkembangan sosio-emosi, perkembangan kognisi atau pemikiran, dan perkembangan bahasa. Sedangkan istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanannya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognitif ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu domain atau wilayah atau ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Ranah kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan yang bertalian dengan ranah rasa. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan dengan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan serta objek-objek sosial seperti diri sendiri, orang tua, dan teman. Bagaimana cara anak mengelompokkan objek-objek untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaannya, untuk memahami penyebab terjadinya perubahan dalam objek-objek dan peristiwa-peristiwa, dan untuk membentuk perkiraan tentang objek-objek dan peristiwa tersebut. Dalam pemikirannya tentang perkembangan kognitif, Piaget menjelaskan mengenai mekanisme dan proses perkembangan kognitif manusia dari bayi, masa kanak-kanak, hingga menjadi manusia dewasa yang bernalar dan berpikir. Ia menyimpulkan bahwa organisme bukanlah agen yang pasif dalam perkembangan genetik. Perkembangan genetik secara aktif terjadi karena adanya adaptasi terhadap lingkungan dan interaksinya dengan lingkungannya. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensori-motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori-motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak, dan karenanya, kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak. Setiap pengalaman mengandung elemen unik yang harus diakomodasi oleh struktur kognitif anak. Melalui interaksi dengan lingkungan, struktur kognitif akan berubah dan memungkinkan perkembangan pengalaman terus-menerus. Tetapi menurut Piaget, ini adalah proses yang lambat, karena skemata baru selalu berkembang dari skemata yang sudah ada sebelumnya. Dengan cara ini, pertumbuhan intelektual yang dimulai dengan respon kognitif anak terhadap lingkungan akan terus berkembang sampai ke titik di mana anak mampu memikirkan kejadian potensial dan mampu secara mental mengeksplorasi kemungkinan akibatnya. Piaget mengajukan teori tentang perkembangan kognitif anak yang melibatkan proses-proses penting, yaitu skema, asimilasi, akomodasi, organisasi, dan ekuilibrasi. 1. Yaitu struktur. Untuk sampai pada pengertian struktur, diperlukan suatu pengertian yang erat hubungannya dengan struktur, yaitu pengertian operasi. Piaget berpendapat bahwa ada hubungan fungsional antara tindakan fisik dan tindakan mental dan perkembangan berpikir logis anak-anak. Tindakan atau action menuju pada perkembangan operasi dan operasi selanjutnya menuju pada perkembangan struktur. Yang kedua yaitu isi. Hal yang dimaksud dengan isi ialah pola perilaku anak yang khas yang tercermin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah
atau situasi yang dihadapinya. Antara tahun 1920 dan 1930, perhatian Piaget dalam penelitiannya tertuju pada isi pikiran anak, misalnya perubahan dalam kemampuan penalaran semenjak kecil sekali hingga agak besar. Konsepsi anak tentang alam sekitarnya yaitu pohon-pohon, matahari, bulan, dan konsepsi tentang beberapa peristiwa alam. Yang ketiga yaitu fungsi. Fungsi ialah cara yang digunakan organisme untuk membuat kemajuan-kemajuan intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisme dan adaptasi. Fungsi organisme untuk mensistematikan proses fisik atau psikologi menjadi sistem yang teratur dan berhubungan atau berstruktur. Seperti halnya seorang bayi mempunyai struktur perilaku untuk memfokuskan visual dan memegang benda secara terpisah. Pada suatu saat dalam perkembangannya, bayi itu dapat mengorganisasi kedua struktur perilaku ini menjadi struktur tingkat tinggi dengan memegang suatu benda sambil melihat benda itu. Dengan organisasi, struktur fisik dan psikologis diintegrasi menjadi struktur tingkat tinggi. Piaget melihat perkembangan intelektual sebagai proses membangun model realitas dalam diri dalam rangka memperoleh informasi mengenai cara-cara membangun gambaran batin tentang dunia luar. Sebagian besar masa kecil kita dihabiskan untuk aktif mempelajari diri kita sendiri dan dunia luar. Anak-anak yang masih sangat belia pun sudah punya rasa ingin tahu yang besar tentang kemampuan diri dan lingkungan sekitarnya. Fungsi kedua yang melandasi perkembangan intelektual yaitu adaptasi. Sebagai proses penyesuaian skema dalam respon lingkungan melalui proses yang tidak dipisahkan yaitu asimilasi. Asimilasi ialah penyatuan atau pengintegrasian informasi, persepsi, konsep, dan pengalaman baru ke dalam yang sudah ada dalam benak seseorang. Dalam proses asimilasi, seseorang menggunakan struktur atau kemampuan yang sudah ada untuk menghadapi masalah yang dihadapinya dalam lingkungannya. Selain itu, adalah akomodasi. Akomodasi ialah individu mengubah dirinya agar bersesuaian dengan apa yang diterima dari lingkungannya, sebagai proses penyesuaian atau penyusunan kembali skema ke dalam situasi yang baru. Proses penyerapan ini saling berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan kecerdasan kognitif menurut Jan Piaget. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir secara logis dari usia bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan ini melalui 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan sensori motor, yang kedua tahapan praoperasional, yang ketiga tahapan operasional konkret, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tahapan operasional formal. Tahap yang pertama yaitu tahap sensori motor. Tahapan ini dimulai dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Pada tahapan ini, bayi belajar tentang diri mereka dan dunia mereka sendiri menggunakan alat indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motorik. Aktivitas kognitif yang terpusat pada aspek alat diri sensori dan gerak motorik. Artinya, dalam perangkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alat dirinya dan pergerakannya. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu tahap praoperasional, dimulai dari usia 2 sampai dengan 7 tahun. Pada tingkat ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Namun, aktivitas berpikirnya belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Anak sudah dapat memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda maupun simbol. Akan tetapi, cara berpikir anak pada tingkatan ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Tahapan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, dimulai dari usia 7 sampai dengan 11 tahun.
Pada tahapan ini, anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada pada saat ini. Dalam tahapan ini, anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme dan artikalisme. Egosentrinya berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi lebih baik. Ada beberapa proses-proses dalam tahapan ini, diantaranya pengurutan, yaitu kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, bila diberi benda berbeda ukuran, maka mereka dapat mengurutkannya dari benda yang terbesar hingga benda yang terkecil. Yang kedua, klasifikasi, yaitu kemampuan untuk memberikan nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, maupun karakteristik lain. Yang ketiga, decentering, yaitu anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibanding cangkir kecil yang tinggi. Yang keempat, reversibility, yaitu anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah kemudian kembali pada bentuk awalnya. Untuk itu, anak dapat dengan mudah menentukan bahwa 4 ditambah 4 sama dengan 8, dan 8 dikurangi 4 akan sama dengan 4 jumlah sebelumnya. Yang kelima, konservasi, yaitu anak dapat memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, maka air gelas itu akan tetap sama banyak dengan cangkir-cangkir yang lain. Yang keenam, penghilangan sifat egosentrisme, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal, dimulai dari usia 11 sampai dengan dewasa. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatunya dalam bentuk hitam dan putih saja, akan tetapi ada gradasi abu-abu di antaranya. Dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul saat pubertas, di mana terjadi perubahan besar dalam hidupnya, yang menandai masuknya ke dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan sosial. Namun, beberapa orang tidak sepenuhnya mencapai perkembangan pada tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasional konkret. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.